Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunita Kurniasari. Sudah siap belum memulai pelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar salah satu materi matematika di kelas 10 SMA, yaitu trigonometri. Materi yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yang kedua, sudut istimewa trigonometri, dan nilai sudut trigonometri di berbagai kuadran. Kalian sudah pada tahu belum apa itu trigonometri? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon dan juga metro. Trigonon artinya 3 sudut dan metro artinya mengukur. Jadi, trigonometri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Di dalam trigonometri, kita mengenal 3 hal yang utama. Apa saja ya? Yang pertama, sin atau sinus, yang kedua cos atau kosinus, dan tan atau tangen. Langsung aja yuk kita masuk ke materi pertama, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sekarang pertanyaannya, dari mana sih kita bisa mendapatkan nilai sin, cos, dan tangen? Jawabannya adalah dari segitiga siku-siku. Pertama-tama, kita mau menamai sisi-sisi segitiga siku-siku ini berdasarkan posisi mereka terhadap sudut alfa. Yang pertama kita lihat sudut alfanya. Nah, sisi di depan sudut alfa kita namai dengan sisi depan. Segitiga siku-siku pasti memiliki sisi terpanjang. Nah, itu kita namai dengan sisi miring. Kemudian yang terakhir adalah sisi samping. Oh ya guys, ini tuh cuman berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Kalau segitiganya nggak siku-siku, itu nggak berlaku. Terus apa hubungannya sisi depan, samping, dan miring terhadap sin, cos, tan? Jadi pada dasarnya sin itu adalah panjang sisi depan per miring, atau biasanya disingkat sin demi. Lalu, cos itu adalah panjang sisi samping per miring, atau disingkat cos sami. Dan tan itu adalah panjang sisi depan per samping, atau disingkat tan desa. Oke, supaya kalian lebih paham maksudnya bagaimana, langsung aja yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Coba kalian perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Segitiga siku-siku A, B, C dengan sudut alfa berada di titik A. Panjang sisi AB sama dengan 10 dan panjang sisi AC sama dengan 6. Panjang sisi BC belum diketahui. Kita bisa mencari panjang sisi BC dengan menggunakan rumus Pythagoras. Dan didapat sisi BC sama dengan 8. Lalu kita akan mencari nilai dari sin alfa. Sin alfa sama dengan depan per miring. Sisi depan alfa sama dengan 8 per sisi miring alfa sama dengan 10. Lalu kita akan mencari nilai dari cos alfa. Cos alfa sama dengan samping per miring. Panjang sisi samping alfa sama dengan 6
dan panjang sisi miring alfa sama dengan 10. Untuk latihan kalian, coba kalian cari nilai dari tan alfa. Nah, untuk mencari nilai dari kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangan alfa, rumusnya tinggal dibalik saja ya teman-teman. Coba kalian perhatikan rumus berikut ini. Sin alfa sama dengan BC per AB, cos alfa sama dengan AC per AB, dan tan alfa sama dengan BC per AC. Untuk kosekan alfa merupakan kebalikan dari sin alfa, jadi kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, sama dengan AB per BC. Dan untuk sekan alfa itu kebalikan dari cos alfa, jadi sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, sama dengan AB per AC. Dan yang terakhir untuk kotangan alfa itu merupakan kebalikan dari tan alfa, jadi kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa sama dengan AC per BC. Diingat ya teman-teman. Nah, sekarang kalian sudah mengerti tentang sin, cos, tan, dan bagaimana mencari mereka melalui segitiga siku-siku. Sekarang kita sudah siap menuju materi selanjutnya. Setelah belajar trigonometri, aku tuh jadi sadar kalau kamu tuh gak cuma sendirian yang istimewa di dunia ini. Trigonometri juga punya sudut istimewa. Di trigonometri, kita mengenal sudut istimewa. Apa itu sudut istimewa? Sudut istimewa adalah sudut-sudut yang mempunyai nilai sin, cos, tan yang sederhana dan dapat dengan mudah kita ingat, dan dapat dihitung tanpa menggunakan kalkulator. Sekarang kita akan menghitung nilai dari sudut istimewa. Yang pertama, sudut istimewa 30 derajat dan 60 derajat. Dengan menggunakan segitiga sama sisi yang mempunyai panjang satu satuan dan sudut 60 derajat, jika kita tarik garis tegak lurus ke sisi alas, maka akan dapat dua buah segitiga siku-siku. Kita hanya menggunakan salah satunya saja ya. Untuk mencari sisi di depan sudut 60 derajat, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Dengan menggunakan definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, sekarang tinjau berdasarkan sudut 30 derajat dan didapat sin 30 derajat setengah cos 30 derajat setengah akar 3 dan tan 30 derajat akar 3. Sekarang tinjau berdasarkan sudut 60 derajat. Didapat sin 60 derajat setengah akar 3, cos 60 derajat setengah, dan tan 30 derajat akar 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari 90 derajat dengan menggunakan persegi yang mempunyai panjang sisi satu satuan dan besar sudut 90 derajat. Jika kita tarik garis diagonal, akan didapat dua buah segitiga siku-siku.
kita gunakan salah satunya saja. Dipastikan dua sudut lainnya sama besar, yaitu 45 derajat. Untuk sisi miringnya dapat dicari menggunakan rumus Pythagoras. Sekarang kita tinjau berdasarkan sudut 45 derajat. Dan didapat sin 45 derajat setengah akar 2, cos 45 derajat setengah akar 2, tan 45 derajat 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari 0 derajat dan 90 derajat. Perhatikan gambar dasar. Untuk membuktikannya, mulailah dari panjang sisi satu satuan, sehingga bisa berlaku umum. Sisi di depan sudut theta adalah Y, sisi miring sudut theta adalah R, dan sisi samping sudut theta adalah X. Sekarang kita tinjau berdasarkan gambar 0 derajat. 0 derajat artinya sisi R berhimpit dengan sumbu X, sehingga perbandingan trigonometrinya sebagai berikut. Sin 0 derajat 0, cos 0 derajat 1, dan tan 0 derajat 0. Sekarang tinjau gambar 90 derajat. 90 derajat artinya sisi R berhimpit dengan sumbu Y, sehingga perbandingan trigonometrinya sebagai berikut. Sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0, dan tan 90 derajat tidak terdefinisi. Agar lebih mudah menghafalkan sudut-sudut istimewa, kita bisa menggunakan metode telapak tangan. Teman-teman cukup membayangkan angka-angka tertentu pada telapak tangan teman-teman. Begini caranya, pada setiap ujung jari diumpamakan sebagai sudut-sudut istimewa. Dan pada ruas jari diumpamakan sebagai batas dari sinus dan kosinus. Dan pada telapak tangan diberikan setengah akar N. Lalu, untuk mencari nilai dari sin, tinggal kita masukkan nilai N pada setengah akar N. Begitupun untuk mencari nilai dari cos. Sementara untuk mencari nilai tangen, kita bisa membagi sin dengan cos. Untuk materi selanjutnya yaitu perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kita mengingat kembali bahwa sudut dalam satu lingkaran adalah 360 derajat yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270. Di masing-masing ruang kita memiliki nilai positif. Untuk menghafalkannya dibuat satu kalimat. Ruang 1 semua positif, ruang 2 sin positif, ruang 3 tan positif, dan ruang 4 cos positif. Untuk ruang 1 dari sudut sampai 0 derajat, ruang 2 180 derajat sampai dengan sudut, ruang 3 sudut sampai dengan 180 derajat, dan ruang 4 360 derajat sampai dengan sudut.
Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan hasil nilai dari sin 150 derajat. Sin 150 derajat terletak di ruang 2, karena sudut pada ruang 2 memiliki rentang sudut dari 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi sin 180 derajat kalikan setengah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Nantikan video yang lainnya. Sampai jumpa.